Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pendengar, kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang kepemimpinan Islam, khususnya barangkali pada jenis kepemimpinan. Budaya Islam telah mendukung cara hidup yang lengkap, khususnya terkait peran pemimpin dalam konsep Islam. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber peran pemimpin dalam konsep Islam. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, dan Sunnah menggambarkan kehidupan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran secara universal dihormati oleh umat Islam yang mengidentifikasi bagian yang berkewajiban dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Sahabat pendengar yang berbahagia, kepemimpinan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam kehidupan Islam dan terkadang dalam pilar akuntabilitas. Memang Nabi Muhammad menyatakan masing-masing dari Anda adalah seorang wali dan bertanggung jawab. Model kepemimpinan Islam memiliki 4 dimensi. Itu kesadaran Tuhan, kompetensi, konsultasi, dan pertimbangan. Al-Quran adalah teks universal yang dihormati oleh umat Islam dari semua sekte yang dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang signifikan, dipertahankan, dan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa, kehidupan mereka. Meninjau perspektif Islam kepemimpinan, bagaimana perbandingan teori kepemimpinan modern menyoroti kesamaan dan perbedaan kepemimpinan alamiah dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip kepercayaan atau amanah. Pemimpin dipercaya untuk memimpin sebuah kelompok dan bertanggung jawab kepada anggota kelompok dan kepada Tuhan. Untuk dapat memenuhi kepercayaan ini, manusia berbakat dengan kemampuan belajar dari awal penciptaan. Adam diciptakan sebagai wakil di bumi, dirancangnya catatan bahwa kesempatan ketika Tuhan Anda mengatakan bahwa malaikat saya akan menempatkan sebuah wakil atau seorang wakil di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sahabat pendengar yang berbahagia, teori kepemimpinan juga menekankan konsep akuntabilitas dalam dispensasi kepemimpinan. Seperti yang dinyatakan oleh Patrick, kepemimpinan memerlukan hubungan yang dinamis berdasarkan pengaruh bersama dan tujuan bersama antara para pemimpin dan bawahan. Dari perspektif modern, kepemimpinan adalah proses yang memerlukan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Demikian juga perspektif ini dibagikan dalam pelaksanaan kepemimpinan Islam. Sahabat pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat jenis kepemimpinan, pertama misalnya kepemimpinan pelayan, kedua kepemimpinan transformasi, kepemimpinan etis, kemudian kepemimpinan situasional, dan hubungan pemimpin dan pengikut. Kemudian karakteristik pemimpin. Di dua karakteristik dasar yang dimiliki seorang pemimpin Muslim adalah integritas atau kebenaran dan kemampuan kompeten untuk menjalankan tugas yang ditugaskan
keadaan di mana salah satu dari mereka menggantikan yang lain adalah situasional. Walaupun idealnya keduanya harus hadir. Kecerdasan, kepercayaan diri, penentuan, integritas, dan keramahan adalah sifat yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam teori kepemimpinan modern. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada bagian hari ini, pendekatan transformasional terhadap kepemimpinan menanamkan filosofi Islam, kepemimpinan pelayan, visi dan keaslian pemimpin menciptakan pola pikir dan kreativitas pertumbuhan di antara semua anggota tim yang memungkinkan transformasi semakin baik. Kepemimpinan transformatif yang menggabungkan karisma atau pengaruh ideal dengan motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual pengikut pengarah untuk mengungguli ekspektasi dan melampaui kepentingan pribadi mereka untuk kebaikan organisasi. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mencerna, dapat mengambil hikmah dari yang sedikit ini untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Nasirunallah wa patun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.